Halo YouTube, welcome to Best Language Tips YouTube channel bersama saya Mr. Rian. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita menerima dan menyampaikan informasi dalam bahasa Inggris tentang kejadian atau event yang sudah terjadi di masa yang sudah lewat. Dalam bahasa Inggris, menyampaikan sesuatu kejadian atau event yang sudah terjadi di masa lampau disebut dengan recount. Simak terus video ini ya, jangan di skip supaya kalian bisa paham. Oke, so let's check it out. Pertama kita akan membahas tentang fungsinya. Fungsinya apa sih menyampaikan dan menerima informasi tentang recount ini? Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan sering menggunakan text recount ini di mana kita perlu menerima informasi dari orang lain, misalnya orang lain bercerita tentang kejadiannya di masa lalu, sehingga kita bisa paham, oh kejadian ini terjadi di masa lalu. Dia menceritakan event yang dia alami di masa lalu. Atau kita juga ingin menyampaikan event atau kejadian yang terjadi pada diri kita di masa lalu kepada orang lain. Supaya bisa memiliki konteks yang tepat, maka menyampaikan kegiatan atau event di masa lalu juga perlu diberikan struktur yang tepat. Bagaimana strukturnya? Untuk menyampaikan kegiatan di masa lalu, seperti kita tahu dalam bahasa Inggris, masa lalu itu disebut dengan past. Oke? Jadi kalau kita ingin menyampaikan kegiatan di masa lalu atau past, maka strukturnya juga harus dalam bentuk past. Bagaimana struktur yang tepat? Dalam membuat kalimat dalam bahasa Inggris, kita tahu bahwa jiwa atau soul dari sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu ialah verb atau kata kerja. Nah, begitu juga dengan kalimat recount text ini. Ketika kita menyampaikan kegiatan di masa lalu, event di masa lalu, maka kita perlu menggunakan struktur simple past yang tepat. Kenapa kok simple past? Simple past digunakan ketika kita ingin menceritakan kejadian atau event yang waktunya luas, tapi dia hanya terjadi di masa lalu. Perhatikan, dia hanya terjadi di masa lalu, tapi memiliki spektrum waktu yang luas. Untuk spektrum waktu ini dalam bahasa Inggris nanti akan dijelaskan di video yang lain. Boleh dicek. Oke? Jadi intinya ketika kita menyampaikan kegiatan di masa lalu, maka strukturnya juga harus dalam bentuk lampau atau simple past. Lalu bagian mana yang perlu dirubah menjadi simple past? Dalam sebuah kalimat, bagian yang harus dirubah adalah verb-nya atau kata kerjanya. Ingat, dalam bahasa Inggris sekali lagi verb merupakan jiwanya. Jadi ketika kita ingin membuat kalimat dalam bahasa Inggris, kita perlu tentukan betul verb yang digunakan itu apa, kemudian subjeknya apa. Oke, jadi kita perlu tentukan sekali lagi verbnya itu apa, kata kerjanya, kegiatan yang dilakukan itu apa, dan yang melakukan itu siapa atau apa. Oke, dalam hal ini verbnya harus dalam bentuk kedua. Secara umum, verb bentuk kedua itu adalah verb asli ditambahkan dengan ed. Oke ya, secara umum verb bentuk kedua itu ialah verb bentuk pertama, verb asli ditambah dengan ed. Kalau kalian ingin tahu tentang bagaimana seluk-beluk tentang verb ini, kita akan jelaskan di video berikutnya. Oke? Sehingga dalam recount text kita harus paham betul kalau misalnya verbnya dalam bentuk ed atau dalam bentuk irregularnya, secara umum verb bentuk kedua adalah verb asli ditambah ed, tapi apabila ada verb-verb tertentu maka dia harus berubah menjadi verb kedua yang berbentuk irregular atau tidak teratur ya. Di video yang lain kita akan membahas tentang berbagai macam bentuk verb, baik itu yang regular maupun yang irregular. Oke. Sekarang untuk di recount text ini sudah beres bahwa harus bentuk kedua.
Apanya yang bentuk kedua? Verbnya. Setelah verb bentuk kedua, maka kita tentu sudah tahu bahwa kejadian itu terjadi di masa lampau. Ingat, hanya verb bentuk kedua, tanpa ada have, tanpa ada verb in. Oke, kecuali memang nanti akan ada past continuous. Tapi kita fokus dulu di recount ini, kita fokus di verb bentuk kedua aja, tanpa harus berubah menjadi verb in terlebih dahulu. Sudah? Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa memahami sebuah teks recount dengan baik dalam bahasa Inggris? Cara yang pertama yang bisa kita gunakan adalah kita bisa menggunakan teknik menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Selama ini mungkin kita bingung dengan bagaimana cara kita bisa memahami teks dalam bahasa Inggris. Nah, untuk memudahkannya kita bisa menggunakan teknik yang pertama ini. Teknik menerjemahkan bahasa Inggris intinya adalah sebenarnya kita itu sudah terpapar dengan bahasa Inggris banyak sekali. Cuman mungkin kita tidak menyadari dan kita tidak menggunakannya pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam teknik menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris ini, kita hanya perlu berfokus pada kata-kata yang utama saja. Kata-kata utama atau kata-kata yang penting. Nah, apa bedanya kata yang utama dan kata yang penting? Seperti ini. Dalam teks itu dijelaskan bahwa coba kita lihat di kalimat yang pertama. Roy Trenton used to drive a taxi. Kata utamanya adalah Roy Trenton, kemudian used to drive dan taxi. Bagaimana dengan a? Sebenarnya kita tidak perlu terlalu memusingkan kata-kata seperti a, the, of, itu nanti aja. Kita fokus ke kata utamanya. Dalam hal ini, Roy Trenton used to drive dan taxi. Dari sini aja kita udah tahu arti dari kalimat pertama ini. Kalimat pertama ini maksudnya adalah Roy Trenton, nama orang. Nama orang yang namanya adalah Roy Trenton. Kemudian used to artinya adalah dulunya atau pernah menjadi. Kemudian drive artinya apa? Mengemudi dong. Iya, semua orang tahu. Ya kan? Seperti itu. Kalian tahu drive artinya mengemudi. Kita udah sering mendengar kata-kata ini. Kemudian taxi, of course, sama. Taxi dalam bahasa Indonesia juga artinya adalah taxi. Sehingga kalimat pertama ini kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, kata-kata utamanya menjadi Roy Trenton pernah menjadi pengemudi taksi. Atau Roy Trenton pernah mengemudikan taksi. Dalam hal ini mengemudikan taksi bukan hanya sesekali aja ya, artinya dia pernah mengemudikan sebagai supir taksi. Itu adalah caranya. Coba kita lihat di kalimat yang kedua. A short while ago, however, he became a bus driver. Oke. Kalau menurut kalian, kata-kata utamanya yang mana coba? Short while ago. Oke. Kemudian he, kemudian became, dan kemudian bus driver. Oke. Sekali lagi ya, kata-kata utamanya adalah short while ago, he became bus driver. Short while ago, short pendek, while saat, ago yang lalu, beberapa saat yang lalu. However, kita tidak perlu mengartikan ya however ya. Itu nanti aja. Oke. Kemudian he, of course dia kembali ke siapa? Roy Trenton. Kemudian became. Became adalah verb kedua atau bentuk kedua dari become. Become artinya adalah menjadi. Berarti became juga artinya adalah menjadi, tapi menjadinya di masa lalu. Jadi dia mulai menjadi sopir bis, di sini bus driver artinya sopir bis, adalah di masa lalu, bukan sekarang. Dia menjadinya artinya mulai menjadi bus driver di masa lalu.
Oke. Nah, untuk membantu kalian, silahkan coba kalian artikan sendiri kalimat berikutnya. Kita cek ya, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kita lihat, menurut kalian ini kalimat berikutnya 3, 4, 5 dan seterusnya itu kalau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia dengan menggunakan teknik fokus ke kata utama, kira-kira yang mana aja yang artinya bagaimana? Oke. Nah, sekarang sudah ngerti nggak penggunaan recount text itu seperti apa? Sebenarnya sama aja ya. Recount text ini intinya adalah berbagi pengalaman, bercerita tentang pengalaman, tentang kejadian atau event yang terjadi di masa lalu. Sudah lewat, ya itu sering terjadi ya kan, sering banget terjadi. Nah, bedanya adalah kalau di sini kata kerjanya, verb-nya, event-nya harus dalam bentuk kedua. Sekali lagi, saya ingatkan dalam bahasa Inggris, kata yang paling utama dalam sebuah kalimat adalah kegiatannya itu apa. Oke, kalau kalian masih bingung, silakan kalian bisa tanya di kolom komentar. Mungkin nanti akan saya jawab di video berikutnya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Kalau kalian nggak suka, klik tombol dislike. Kalau kalian ingin tahu video-video lain tentang tips-tips menggunakan bahasa Inggris, silahkan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan videonya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Have a nice day everybody. Salut, ciao.